Halo guys, kembali lagi bersama gua di sini Ahmad Khairul Adib di channel YouTube gua ini. Seperti biasa, kita bakal ngebahas nih satu lagi racun baru dari bengkel gua akgarage.id. Jadi buat kalian yang belum tahu, bengkel gua itu bengkel custom yang mengerjakan motor-motor yang contoh hasilnya sudah ada di depan gua dan kalian kepo kan basic dari motor ini apa atau sudah ada yang tahu? Seperti biasa, kita akan review motor ini. Kita mulai dulu dari bumpernya. Let's go. Nah guys, langsung aja kita lanjut motor yang udah ada di depan gua ini. Basicnya dari apa? Langsung aja kita kasih tahu, yaitu basicnya dari Ninja 2.5 Fi All-C. Gokil kan jadi seperti ini. Nah ini perdana kali nih kita buat konsep yang cukup lumayan ribet yang belum pernah kita kerjakan. Kalau kalau kalian tahu bengkel gue itu udah sering mengerjakan Ninja 2.5 bobber, kali ini beda cuy. Bobbernya Virut, konsep gambaran dari sang customer. Ini punyaan customer yang memesan langsung terima jadi, semua include dari kita. Nah sebelum gua mulai video ini untuk nge-review motor ini, silakan kalian follow dulu Instagram bengkel gue di @akgarage.id dan TikToknya juga boleh di akgarage custom. Dan buat kalian silakan follow juga Instagram personal pribadi gue dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini. Let's go, langsung aja kita review motor ini. Gua bakal ngebahas dari apa dulu nih yang enaknya nih. Kalau menurut gua dari motor ini yang paling pertama itu kaki-kakinya yang jadi pusat perhatian guys. Biasanya kita pakai yang ukurannya di bawah ini, kali ini kita super duper lebar. Bagian depan, belakang, dari ban velgnya semuanya. Dan yang kedua, bagian bodinya yang cukup futuristik, banyak nat-natan yang cukup lumayan bikin pusing dari tim akgarage pastinya. Langsung aja yuk kita mulai dari kaki-kaki depan ngebahas tentang project Kawasaki Ninja 2.5 konsep Virut ini. Let's go. Nah kali ini gua kasih tahu lebih detail lagi untuk bagian kaki-kakinya supaya kalian tahu nih apa aja yang dipakai dari racun kali ini, yaitu terutama pada sektor ban yang dipakai menggunakan ban dari Shinko SR 777 ukuran 180 ring 18. 180 itu biasanya gue pakai di bagian belakang, kali ini gue pakai di bagian depan. Udah pastinya bakal ngelebarin segitiga dong. Velg ukurannya 5 inch dan dipakai tromol custom menggunakan jari-jari Fat Daddy dan shock depannya sudah pakai upside down. Kali ini yang berwarna hitam. Kita proporsionalkan untuk bagian kaki-kaki yang dari motor ini supaya muat cuy bagian bannya. Jadi enjoy, aman, kaki-kaki sudah besar, shock sudah besar, sudah pasti nyaman. Langsung lanjut ke bagian belakang. Nah untuk bagian belakang kita menggunakan ukuran yang cukup lumayan besar, 240 ring 18 juga. Depan belakang ring 18 yang membedakan pernya ini ukuran tebalnya dari ban ini ukuran 40, jadi tebal tapi dia agak tipis cuy. Jadi masih proporsional dengan ukuran bagian depannya. Ini biasanya dipakai Harley Virut juga sih. Kalau dari bannya sama Shinko SR 777. Dan yang lebih gokil lagi bannya velg ya, kita menggunakan velg ukuran 10 inch. Untuk bagian belakangnya tromol custom, jari-jarinya Fat Daddy juga, super lebar dan super padat, lembut, semuanya diaplikasikan jadi satu pada kaki-kaki motor ini. Dan suspensinya kita rubah jadi double shock. Kanan kiri kita pakai shock tabung dengan ukuran 320. Dan kalau kalian lihat swing armnya juga kita rubah juga. Kita buatkan ulang, kita lebarkan pastinya dari awal Kawasaki Ninja 2.5 ini jauh banget cuy, dari panjang lebarnya itu pasti udah jauh. Nah sebelum kita langsung ke bagian body-body, kita sini jelasin dulu untuk bagian perlampuan yang ada di motor ini dan bagian kokpit nih. Terutama pada headlamp kita menggunakan 5,75 inch demaker yang kita kasih cover di bagian depan. Kita pasangkan sesuai dengan bentuk supaya gimana ya caranya supaya cover ini tidak terlihat besar dan tidak terlihat kecil juga. Bentuknya yang masih proporsional, masih enak dilihat dan looknya bikin tambah ganteng. Nah, ini untuk speedonya nggak ada nih di bagian sini nih. Kita pasangkan di bagian tangkinya cuy, gokilnya.
Jadi si rider sini enak ketika melihat speedometer dekat cuy. Jadi ini udah aman insya Allah. Bagian speedometernya juga. Untuk bagian sennya depan belakang kita pakai LED yang cukup lumayan terang juga. Dan untuk pengeremanya, oh iya gue lupa ngejelasinnya. Double disc kanan kiri kita pakai produk RCB. Untuk kalipernya, master remnya juga pakai RCB. Dan ini sudah kita tes semuanya aman, alhamdulillah terkendali. Semua sudah gua tes juga. Dan untuk bagian saklar-saklar itu masih original. Dan untuk hand grip warna hitam. Spion kita pakai spion bar end yang kita taruh di bagian bawah nih. Jadi arahnya ke bawah. Jadi look pada motor ini jadi kesan menurut gue lebih gokil lagi sih. Lebih sangar lagi pastinya. Stangnya kita handmade juga. Model-model stang drag bar lah. Kita sesuaikan posisinya supaya enak. Nanti pada video akhir gue bakal naikin motor ini dan cek sound. Jadi tonton video ini sampai habis. Dan kita langsung lanjut lagi ke bagian body-body. Yang paling susah nih menurut gua ya, setelah bagian kaki-kaki, sebenarnya kaki-kaki nggak terlalu ribet ya, karena bentuknya sama, cuman kita hanya penyesuaian aja. Yang bagian susah tuh bagian body-body yang ada di motor ini. Contohnya, tangki, cover samping, spakbor, skid plate, cover. Itu menurut gua susah banget cuy, bener. Karena nat-natanya itu supaya gimana ya cara masuknya ini. Kita handmade oleh tim AK Garage, good job. Thank you banget, makasih banyak. Ini kece abis dari bagian tangkinya. Sekitar kapasitas 12 literan ya ini. FI susah cuy bikin kayak gini, sumpah. Ini menggunakan bahan plat galvanis ketebalan 1,2 mm yang kita pasang dari tangki, cover, dan yang lain-lainnya. Karena ini menurut gua natanya itu cukup lumayan ekstrim. Jadi harus pakai plat yang tebal supaya tidak rawan bocor. 1 mili sebenarnya cukup, cuman gua agak sedikit khawatir ya, jadi gue pasangkan yang 1,2. Kita tambahkan juga cover yang menyatu di sini, jadi aksesnya lebih sangar lagi motor ini, tidak kosong di bagian sininya lagi. Dan semua cover-cover sama kita pakai warna merah candy dan bagian skid plate-nya juga di sini. Dan joknya ini single seat, request dari sang customer. Emang nggak enak sih kalau Viro double seat ya, pasti jadi dipasangkan single seat. Untuk stom lampnya kita taruh kecil di bagian belakang sini yang 3-in-1 menyatu dengan si stop lamp dan sennya juga. Dan untuk bagian sini susah banget cuy, sumpah di bagian belakang gimana. Gue sampai revisi itu 3 kali untuk ngerjain bagian buntut belakang ini. Kurang ini, kurang ini, kurang ini, kayaknya dilihat-lihat karena harus sesuai dari ban. Terus bagian belakang juga spakbor ini yang menyatu untuk di bawah plat bagian jok dan warnanya sama, merah candy. Jadi cukup lumayan, harus hati-hati. Dan untuk stepnya kita taruh bagian depan, kita rubah di sini frame-nya dari Ninja kita rubah total semuanya. Kita pasangkan tambahkan frame pengganti di sini, semua kita rubah oleh tim AK Garage. Beserta juga dengan cover yang di sini. Kita nggak pakai cover mesin atau biar supaya mesin kelihatan dua ya, karena Virit itu fit twin. Jadi kita pasangkan knalpot juga di sini leheran. Nah, gua disclaimer dulu, ini hanya variasi sesuai request dari sang customer. Ingin supaya looknya terlihat nggak begitu jauh cuy dari motor ini. Jadi kita pasangkan yang aslinya yang di bawah knalpotnya. Jadi cukup lumayan menghambat di sini karena susah juga bikin bagian knalpot. Dan kita pastikan knalpotnya juga sudah pakai powder coating dan sudah kita tes aman semua. Dan detail-detail yang ada di motor ini semuanya kita chrome seperti step yang lain-lainnya supaya motor ini terkesannya, karena warna merah candy itu kesannya elegan cuy. Jadi kita tambahkan warna hitam dan warna chrome juga pada project kali ini nih. Buat kalian yang mau lihat dengan tinggi gua 174, 175 masih aman cuy, napak. Dan gua udah tes muter-muter motor ini. Nanti video akhirnya gua kasih tahu ke kalian semua. Ini udah cukup lumayan nyaman, mau posisi riding, mau saat berhenti, ini nyaman. Cuman satunya, yang minusnya, berat. Karena ban-bannya, kaki-kakinya sudah cukup lumayan berat. Kalau belok ya, atau kalau posisi kayak gini nggak terlalu, kalau miring cukup lumayan berat. Cuman kalau untuk akselerasinya agak kurang, karena banyak tahap pakai lebar. Karena enaknya tuh posisinya lurus, kayak gitu. Lurus, digas, enak. Dan langsung aja daripada kelamaan yuk, kita cek sound aja ya, langsung. Karena ini basicnya Ninja 2,5, jadi nggak bakal hilang cuy karakter dari Kawasaki Ninja 2,5 ini, meskipun knalpotnya sudah dirubah atau apa. Let's go, kita cek sound, dengarkan sekarang.
gimana guys? Kedengeran nggak? Asik banget cuy, sumpah. Gue bilang motor ini motor terganteng di AKG Reds untuk saat ini. Setelah Triumph Bobber, terbitlah Ninja V-Road ini. Jadi buat kalian tonton video ini sampai habis. Gue kasih tahu video test ride juga. Tadi cek soundnya sudah. Jadi let's go, kita mulai test ride sekarang. Nah, oke guys, jadi kali ini gue lagi test ride motor Ninja 2.5 dengan konsep V-Road yang sudah selesai dan sedang kita test ride. Sebelum kita kirim, kita pastikan sudah aman, seperti biasa. Aman, nyaman, dan enak dipakainya. Dan let's go, kalian simak video ini sekarang. Gua kupas tuntas motor ini. Gimana sih rasanya ketika mengendarai motor super duper ganteng dan gambot ini? Let's go. Karena ban yang dipakai di motor ini cukup lumayan besar, jadi untuk handling kanan kirinya agak sedikit berat sih, cuman tetap masih nyaman kok menurut gua ya. Untuk jalanan trek lurus ini udah paling enak karena bannya besar, jadi nampak di jalan atau di aspal gitu. Kalau untuk jalan yang belok tuh menurut gua agak sedikit kurang ya. Gimana menurut kalian tentang project Kawasaki Ninja 2.5 dengan konsep V-Road ini? Silahkan share di kolom komentar. Nah itu cuy, video test ride dari gua ketika mengendarai motor ini, supaya kalian tahu juga cuy, gimana sih ketika gua mengendarai dengan postur gua yang segini. BB gua tuh sekitaran 65 dengan tinggi 174. Jadi ini cukup nyaman, mau tak tinggi 160, 165 sampai 180 ini masih aman, nyaman, dan enak lah pokoknya, ganteng. Paket komplit yang ada di motor Kawasaki Ninja 2.5 ini. Gimana menurut kalian? Silahkan share di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau bangun motor seperti ini bisa banget cuy. Bahan dari Ninja 2.5, bahan dari MT25, bahan dari SMV16, dari Benelli itu bisa banget. Atau yang lainnya lah, QW Benda itu semuanya bisa. Jadi mungkin beda-beda motor, beda-beda kesulitan, dan itu makanya yang nanti biayanya kita hitungkan. Jadi buat kalian yang mau buat motor seperti ini, silakan follow dulu lagi nih, gue kasih tahu Instagram akgres.id bengkel gue ini, dan TikToknya silakan follow juga di akgres custom, dan Instagram personal gue di akdp-3 cuy. Jadi buat kalian yang mau order seperti ini bisa langsung admin di bawah sini, tanya-tanya masalah konsultasi, harga, dan konsultasi konsep. Mau rubah warna bisa banget, mau bentuk atau apa aja bisa banget, motor lain juga bisa banget. Nah, gue mau ngingetin juga, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, biar nggak ketinggalan konten-konten menarik, konten-konten racun-racun baru dari kita tentunya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe. Gimana menurut kalian tentang project Kawasaki Ninja 2.5 ini? Dan sebelum gue tutup, kira-kira motor ini kisaran berapa ya yang enak ya? Pas gua kasih spill sedikit nih, motor ini di angka 80 sampai 90 jutaan tergantung speknya. Kalau kalian mau pakai spek mewah lagi itu bisa sampai 100 jutaan. Bang, kok mahal banget? Ya karena bikinnya rumit cuy. Ini memakan waktu 3 bulan 4 bulanan. Jadi cukup memakan waktu dan pikiran pasnya. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Gua doain semoga sehat-sehat buat kalian dan dilancarkan semua rezekinya. Thank you, gua Ahmad Kurniawan Adib di belakang dan ada Dika. Thank you for watching, see you next video. Jangan lupa terus berkarya. Thank you.